Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putri Alfian. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja. Balik lagi sama gue Putri Alfian di segmen Percaya Nggak Percaya. Nah, di segmen Percaya Nggak Percaya kali ini gue ditemenin sama Kak siapa nih? Kak Zalfa. Jadi malam ini gue ditemenin sama Zalfa yang tadi dia udah sedikit bercerita sama gue tentang pengalaman yang terjadi di hidupnya. Tapi sebelum gue mempersilahkan Zalfa untuk cerita ke sahabat Putri Alfian yang di rumah, gue ingin menekankan sekali lagi ke sahabat Putri Alfian bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena gue di sini Putri Alfian hanya mencoba berbagi cerita, menguak sebuah sejarah dari sudut pandang gue. Nah, gimana nih Zalfa? Tadi kan Zalfa udah sedikit cerita nih sama aku, tapi supaya sahabat Putri Alfian yang di rumah juga tahu pengalaman-pengalaman yang terjadi sama Zalfa, Zalfa boleh ceritain nggak ke sahabat Putri Alfian? Boleh, tapi alurnya maju mundur atau mundur maju, Kak? Maju mundur. Nah gini sahabat Putri Alfian yang di rumah. Tadi Zalfa udah sedikit cerita ke gue mengenai pengalaman yang terjadi di dirinya yang menurut gue rada mungkin agak parah ya, agak mengerikan ya gitu. Yang dimana Zalfa pernah atau beberapa kali atau sering kali mengalami mimpi merasa disetubuhi oleh makhluk tak kasat mata. Jadi Zalfa boleh ceritain ke sahabat Putri Alfian dimulai dari pengalaman yang tadi Zalfa udah ceritain ke aku. Oke, jadi aku tuh kalau main tuh suka pulang malam, malah hampir mau pagi. Nah, aku tuh kalau pas pulang pasti nih Kak, aku pernah pulang jam 3 teng. Nah, tuh kayak ada yang ngintain aku gitu. Ngerasa kayak ada yang merhatiin gerak-gerik aku. Nah, kadang-kadang tuh aku nggak langsung kayak bersih-bersih badan gitu, langsung kayak ya udah, namanya orang ketakutan ya kan. Ya udah langsung masukin motor, udah tidur di rumah ayah itu ya. Nah, tapi kalau aku kayak gitu tuh kayak aku kayak ngerasa mimpi aku tuh nggak benar, kayak buruk gitu. Kayak mimpi disetubuhi. Nah, disetubuhinya itu nggak cuma satu makhluk aja, jadi berbeda-beda, dan itu sering terjadi. Pertama pernah sama kayak ayah, kayak berwujud ayah gitu. Nah, kedua tuh kayak orangnya beda-beda gitu deh. Tapi mimpi ini hanya beberapa kali atau sering? Sering Terjadi. Cuman nggak setiap hari gitu lah, nggak selalu mimpi gitu, nggak. Tadi kan Zalfa sempat cerita sama gue kalau Zalfa merasakan atau mimpi itu setiap kali hanya tidur di rumah ayah. Iya. Misalnya nih, Zalfa lagi tidur di rumah ayah selama 10 hari. Iya. Kira-kira dari 10 hari itu berapa kali Zalfa bisa memimpikan hal itu? Itu kira-kira 5 hari bisa mimpi kayak gitu. Cuman nggak 5 hari berturut-turut, jadi ada jedanya gitu. Oh, jadi berjeda. Misalnya hari ini mimpi, besok enggak, besoknya mimpi lagi. Berarti selain ayah, ada nggak makhluk lain yang Zalfa ngerasa menyetubuhi Zalfa tapi sosoknya Zalfa kenal selain ayah? Nggak ada yang aku kenal sih, cuman beda-beda gitu, beda-beda wujudnya. Oh, jadi si cowok ini, tapi Zalfa nggak mengenal siapa si cowok ini. Iya. Nah, itu kan Zalfa bercerita mimpi ya. Tapi dalam mimpi Zalfa ini, Zalfa merasa kejadian itu seperti nyata atau memang Zalfa sekedar mimpi aja? Kayak pernah sempet kayak nyata gitu Kak. Dan pernah sempet kayak mimpi, habis itu bangun lagi terus dilanjutin lagi mimpinya. Diceritain dulu yang kayak nyata ya. Yang nyata, ya. Boleh. Nah, kalau yang nyata ini itu tuh kayak direp-rep gitu loh. Pasti kan semua orang pasti pernah setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya rep-rep. Kerep-rep. Iya, kerep-rep gitu. Itu kayak badan aku tuh kayak ditindihin gitu.
Nah tapi aku nggak bisa, nggak ada wujudnya. Tapi pada saat kamu ngerasa badan kamu ditindihin, itu apa yang dia lakukan terhadap tubuh kamu tuh yang kamu rasain apa? Nggak bisa gerak Sama sekali. nggak bisa gerak gitu. Terus kalau yang mimpi berepisode, Kalau mimpi episode tuh kayak aku mimpi di tubuh gitu. Nah aku bangun karena ada aktivitas lain di dalam rumah pas aku tidur. Aku ngerasanya gitu. Aku bangun terus aku tidur lagi, mimpinya dilanjutin lagi. Dan orang yang sama. Jadi ketika Zalfa tidur mimpi itu, terus Zalfa bangun mungkin ke kamar mandi atau aus atau apalah gitu. Terus Zalfa melanjutkan tidur Zalfa, lalu Zalfa mimpi hal yang sama dengan orang yang sama. Iya. Mimpi disetubuhi. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, di sini gue mau ngasih tahu ke sahabat Putri Alfian bahwa kita manusia hidup di dunia ini memang diharuskan berdampingan dengan tumbuhan, hewan ataupun kehidupan lain atau makhluk tak kasat mata. Nah, kalau yang gue tangkap cerita dari Zalfa ketika makhluk tak kasat mata menyukai manusia, dia mempunyai tekad atau bisa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan si manusia ini. Karena secara otomatis makhluk tak kasat mata mengetahui apa aktivitas kita. Tapi kita kan nggak bisa mengetahui ya aktivitas si makhluk tak kasat mata ini. Kayak gitu. Nah, tapi boleh sedikit cerita lagi nggak Zal? Nanti itu bakal gue bahas satu persatu. Tapi pada saat masa kecil Zalfa tuh sebenarnya ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang emang Zalfa tuh sensitif, atau kata orang tua tuh Zalfa tuh dari kecil emang kayak gini atau pengalaman-pengalaman yang udah Zalfa rasain selain itu? Waktu kecil sih pernah ngeliat orang tinggi gede, kayak miripnya kayak kakek. Nah pakai peci hitam. Nah waktu kecil tuh suka takut banget sama peci hitam karena ngelihat peci hitam itu dipakai sama itu. Trauma jadinya. Nah terus abis itu mama sih nggak percaya, kan itu kan posisinya rumah masih gelap ya. Mamanya zaman dulu kan ya masih gelap. Aku lagi nemenin mama nyewakin adek. Ya. Nyewakin si Salma. Nama adeknya Salma. Iya, nama adeknya Salma. Nah aku bilang sama mama tuh nggak percaya. Ma itu kakek ngapain berdiri di situ diem aja ngeliatin kita. Bilang gitu, apaan sih kak, jangan kayak gitu, apa mama jadi takut, kata mama gitu. Tapi sorry aku potong, pada saat kamu bicara kayak gitu ke mama, kakek kamu memang sudah tidak ada atau masih ada? Masih ada. Terus? Tapi kakek pastinya lagi tidur. Terus? Nah habis itu udah kan tuh tiba-tiba hilang terus ternyata dia masuk ke kamar. Hilang lagi. Tiba-tiba pas aku nengok ke belakang, kan itu posisinya kamar mandi, itu depannya dapur. Aku nengok ke belakang, itu dia ada di dapur dan ngilang gitu aja. Tapi katanya kamu juga pernah kesurupan ya? Iya, aku pernah kesurupan. Berapa kali tuh yang Zalfa ingat? Yang aku ingat sih, yang paling aku ingat itu yang paling parah juga, itu cuma sekali. Itu di motor kesurupannya. Zalfa lagi bawa motor? Lagi bawa motor. Bahaya banget ya. Motor. Terus? Itu lagi posisinya kelas 1 SMP lah ya. 1 SMP. Nah aku tuh mau ujian kenaikan kelas kan kakak. Disuruh fotokopi kisi-kisi ulangan. Aku nyarinya fotokopi yang lebih jauh karena di sana juga lebih murah waktu tukang fotokopinya. Contoh anak sekolah. Terus ternyata tukang fotokopinya tutup. Dan pas balik itu aku tuh kayak di jalan tuh kayak ngelihat orang sosok tinggi gede gitu, tapi kakinya ngambang, berdiri ngambang gitu. Tapi gede banget, emang bener-bener gede banget kak. Dan tuh kayak terbang gitu ngampirin aku gitu. Terus setelah dia menghampiri Zalfa, aku udah nggak sadar. Itu aku kayak ngerasanya tuh kayak mimpi lagi tidur di rumah. Berarti kamu lagi bawa motor, ada makhluk gede gitu ngedeket ke kamu, udah kamu langsung hilang, nggak sadar? Iya, nggak sadar. Sadar-sadar? Sadar-sadar
nyadar di rumah dan banyak orang. Nah, berarti kamu nggak tahu apa yang terjadi ya? Iya. Berarti kamu diceritain aja apa yang terjadi. Aja. Kalau boleh gue ngecoba nge-flashback ke belakang gitu ya, pernah nggak suatu ketika Zalfa lagi masih kecil, terus Zalfa nangis? Jadi kan kalau yang aku lihat saat ini di kamar, mungkin di rumah ayah, ada lemari warna coklat, lemari baju. Iya. Nah, Zalfa pernah nangis, terus posisi Zalfa nyender di lemari baju itu. Iya. Benar. Iya, sampai sekarang masih ada lemarinya. Oh, sampai sekarang masih. Iya. Bawa dong kesini. Aku lagi nggak punya lemari. Nah, aku mau ngejelasin satu-satu tentang pengalaman mimpi. Dibilang mimpi tapi bukan mimpi karena Zalfa ngerasa nyata ya kalau Zalfa disetubuhi dengan makhluk halus. Yang pertama, dia menyerupai ayah. Terus selebihnya Zalfa tidak mengenal siapa laki-laki ini. Jadi emang bener adanya ya. Mungkin salah satu sahabat Putri Alfian juga pernah mendengar ceritanya bahwa ada seorang perempuan yang memang disetubuhi oleh makhluk tak kasat mata. Dan gue punya sedikit informasi untuk ciri-ciri perempuan yang mungkin mengalami kejadian yang sama seperti Zalfa. Yang pertama, seringkali mimpi bertemu dengan seorang pria. Biasanya itu yang kita kenal. Kayak tadi Zalfa bilang ayah atau sepupu atau saudara gitu. Terus yang kedua itu ketika Zalfa mimpi, sesudah Zalfa mimpi itu, Zalfa tidak bisa menghilangkan bayangan-bayangan atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam mimpi itu. Iya, emang nggak bisa dilupain gitu. Tapi kebesokannya pas mimpi kayak gitu lagi, itu yang mimpi sebelumnya itu lupa. Jadi yang kebayang mimpi yang baru. Iya. Itu kebayang terus kemanapun Zalfa pergi, atau Zalfa ngerasa udah nggak aman nih di rumah ayah, Zalfa ke rumah saudara Zalfa nginep gitu, itu masih tetap terus kebayang mimpi itu. Nah, yang ketiga itu biasanya ketika manusia disetubuhi oleh makhluk tak kasat mata, ketika dia tidur ada gerakan-gerakan yang terjadi di tubuhnya tanpa Zalfa sadarin. Terus Zalfa juga nggak bisa melakukan hal apapun. Pernah nggak terjadi seperti itu? Kalau kayak gerakan-gerakan itu nggak pernah. Cuman kalau kayak ditindihin gitu, kayak direp-rep gitu pernah Kak. Cuman akunya merem kayak mimpi, cuman kayak ngerasa kayak nyata gitu. Kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa yang tadi udah Zalfa jelasin gitu ya. Terus biasanya kalau itu memang benar terjadi, Zalfa disetubuhi oleh makhluk tidak kasat mata, setelah terjadinya mimpi, Zalfa seharian akan merasa lemas. Jadi kayak lemes banget tuh seharian gitu ya, tidak berdaya. Iya. Itu yang Zalfa alamin. Iya. Setelah mimpi Zalfa mengalami lemas tubuh selama 1 hari penuh. Iya, makanya kalau abis mimpi kayak gitu tuh aku udah gak ngapa-ngapain. Terus yang terakhir itu tadi sih Zalfa udah bilang pasti merasa diintai. Itu iya, juga bener. Zalfa udah ngalamin ya. Itu sedikit informasi dari gue. Biasanya ciri-ciri manusia yang disukai atau melakukan hal yang seperti Zalfa tadi udah ceritakan ke kita oleh makhluk tak kasat mata. Tapi Zalfa masih suka ngerasa ada yang mengintai nggak sampai hari ini, atau merasa takut, atau di mana Zalfa berada tuh Zalfa masih suka ngerasa ada yang ngeliatin ya atau ngikutin Zalfa gitu di belakang? Kalau ngerasa ada yang ngintai itu pasti masih sampai sekarang masih terjadi. Assalamualaikum. Kautik. Ini Kautik. Kautik. Ini siapa? Kak.
Ini siapa mau cerita? Apa aku yang cerita? Mau dengerin cerita ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kauti. Ngomong aja kak. Dengan siapa ini? Dengan kak. Ini siapa ya? Ini dengan siapa? Gak mau disebutin ya? Kasihan. Kenapa? Kasihan kenapa? Tahu banyak ya? Sering ngeliatin ya? Anak yang tertekan. Tertekannya kayak gimana? Mau cerita? Ngomong banyak. Ngomong gimana? Zalfa tuh, ini mohon maaf ya kalau salah. Feel waktu kecil sampai saat ini, Zalfa ada ngerasa perasaan nggak pernah dipeduliin. Iya. Terus waktu kecil yang tadi aku bilang Zalfa nyender di lemari warna coklat, itu Zalfa nangis. Iya nangis. Nangis kak. Terus Zalfa kecilnya ngalamin hal-hal kurang baik, maksudnya Zalfa ngerasa tertekan, Zalfa ngerasa nggak disayang karena Zalfa sering jadi biasa. Nah, pada saat Zalfa umur ya masih kecil lah gitu, Zalfa tahu pernah lihat sosok gede tinggi, tapi Zalfa tahu itu bukan manusia. Udah lupa kak. Udah lupa. Cuman kalau ngeliat sosok tinggi gede pernah, tapi di rumah. Yang tadi aku ceritain. Iya. Itu. Tapi Zalfa tahu kan selama ini Zalfa ada yang ngintai. Tahu. Pernah ada yang cerita keluarga Zalfa? Pernah ada yang cerita, katanya aku tuh kayak diikutin sama nenek-nenek. Cuman aku nggak tahu siapa dia. Sebenarnya sih kalau gue mau bahas mungkin jadi rada sensitif gitu ya, karena ini menyangkut ke permasalahan keluarga Zalfa gitu. Jadi Zalfa, kalau gue mau coba ngelihat lebih dalam lagi gitu, Zalfa memang dari kecil jadi anak yang suka sendiri. Zalfa ngerasa tekanan
Zalfa juga sempat ngerasa perasaan anak kecil mungkin ya gitu, ngerasa nggak dipeduliin atau disayang gitu. Zalfa juga ngerasain momen-momen yang dimana Zalfa nggak salah, tapi Zalfa dijadiin sebuah pelampiasan dari masalah yang terjadi terhadap orang tuanya Zalfa. Iya, pernah. Boleh ceritain? Boleh? Ceritain. Jadi, tapi Takut kenapa? takut aja. Sedikit aja. Sedikit aja ya. Jadi setiap mama sama ayah berantem tuh, ya masalahnya apapun itu, kayak aku tuh kayak dijadiin pelampiasan gitu, kayak aku ngasih tahu yang benar kayak kalau mama tuh salah. Cuman aku yang jadi kayak gara-gara lu nih, lu sih cepu tadi gitu. Suka ngasih tahu ayah. Nah, soalnya ini relate ya gitu, nyambung. Jadi karena si Zalfa ini sendiri dari kecil sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan terdekat, jadi memang ada satu makhluk yang menjaga Zalfa sampai di hari ini, yang ngebuat Zalfa ngerasa lebih sensitif di mana Zalfa berada kan. Iya. Zalfa ngerasain misalnya panas nih, energinya lagi panas atau apa, itu Zalfa bisa ngerasain, atau energinya tiba-tiba dingin atau apa gitu. Iya, bisa. Terus juga Zalfa menjadi lebih ketakutan sebenarnya dalam hal apapun. Iya, benar. Dalam hal apapun tuh Zalfa bawaannya tuh ketakutan. Kayak ngerasa sendiri. Ngerasa apa yang Zalfa lakuin tuh selalu salah, ngerasa apa yang ya pokoknya intinya apapun yang Zalfa lakuin tuh Zalfa ngeri atau ketakutan kesalahan. Iya. Padahal niat Zalfa di situ baik, gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi si makhluk ini, karena yang tadi gue bilang ke sahabat Putri Alfian, kalau makhluk tak kasat mata itu mengetahui apa aktivitas kita, tapi kita tidak mengetahui apa aktivitas mereka. Nah, makanya pada saat dia melihat keadaan Zalfa, mungkin niatnya ingin mendampingi, niatnya ingin melindungi, tapi dia malah membawa energi negatif untuk diri Zalfa sendiri. Benar. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gue jadi kayak konten ini ya, termehek-mehek. Nah, Zalfa saat ini apa yang Zalfa ingin hilangkan, atau Zalfa ngerasa nggak nyaman dengan kesensitifan yang Zalfa alami saat ini? Zalfa juga mungkin atau ngerasa pengen udah deh, ini Zalfa nggak mau gitu didampingin, atau Zalfa mau ngebiarin aja ini tetap terjadi? Biarin, ya sebenarnya sih biarin aja Kak. Karena kan kalau misalnya ketakutan itu kan semua manusia pasti punya. Betul. Rasa ketakutan. Nah, kalau adanya dia, jadi kan aku dites nih sama dia. Semakin aku ketakutan, kan pasti kan sering terjadi, dan semakin aku jadi kayak berani gitu. Bagus sih, itu prinsip yang bagus. Tapi gini, ada baiknya, gue juga bukan seseorang yang benar gitu, tapi mungkin ada baiknya untuk membuat energi ini menjadi energi positif untuk ke Zalfanya gitu. Yang Zalfa lakuin ya adalah beribadah, mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, karena supaya jadi gini, begitu makhluk tak kasat mata menyukai kita, ingin mendampingi kita, itu kita yang harus menyetir mereka. Bukan kita yang disetir sama mereka, bukan kita yang mengikuti mau mereka, tapi mereka hanya melindungi kita. Kayak gitu. Berarti Zalfa tetap mau didampingin dengan si makhluk ini kan? Iya.
Nah, itu tadi Zalfa udah berbagi cerita ke gue dan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah. Dan untuk hal yang Zalfa disetubuhi dengan makhluk tak kasat mata itu memang benar terjadi, tapi nanti akan gue luruskan di belakang kamera karena itu adalah hal yang sensitif. Dan untuk pesan-pesan sahabat Putri Alfian yang di rumah, mungkin permasalahan memang akan selalu ada di setiap manusia atau di setiap keluarga ya Zalfa. Gue berharap nggak ada lagi orang tua yang melampiaskan amarahnya kepada anak, karena kayak yang Zalfa alamin, si anak ini tidak bersalah gitu. Jadi alangkah baiknya permasalahan yang dialami orang tua cukup orang tua aja yang tahu, tidak perlu dibawa-bawa ke anak hingga membuat seperti Zalfa sekarang ini menjadi anak yang pendiam hingga akhirnya disukai atau didampingi oleh makhluk tak kasat mata sampai hari ini gitu. Nah kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang buat ngejelasin lebih detailnya lagi. Kalau gitu gue Putri Alfian sama siapa nih? Sama Zalfa, kita berdua pamit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.